Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita bakal ngelanjutin lagi 86 K24. Awalnya gue mau mulai dari bongkar kaki-kaki belakang untuk bikin double kaliper untuk handbrake-nya. Tapi ternyata toolbox semuanya dibawa sama Zico ke Mandalika. Tapi nggak apa-apa, gue punya toolbox berjalan di bagasi S15 gue. Ternyata S15-nya juga udah jalan ke Medan. Jadi kita nggak bisa ngerjain apa-apa di sini. Dan gue gabut banget, jadinya mobil ini mau kita kirim aja ke Pondok Jaya Workshop, bengkel teman gue di sana. Ada beberapa fabrikasi yang mau kita kerjain di sana, mulai dari bikin fuel tank. Fuel tanknya bakal kita bikin beda sama mobil drifting kita yang lainnya, dan banyak banget kerjaan-kerjaan perintilan yang makan waktu banyak, kita kerjain langsung di sana semua. Langsung aja. Sebenarnya di bengkel ini juga gue masih belum terlalu tahu banget gimana desain dari barang-barang yang mau kita buat di sini. Jadi gue brainstorming dulu sama owner dari bengkel sini, Mas Amin. Karena Mas Amin ini berpengalaman banget dalam ngelakuin banyak modifikasi, fabrikasi, sama mobil-mobil drifting dan mobil-mobil yang emang udah engine swap kayak gini. Jadi gue percayain aja langsung sama Pondok Jaya Workshop. Kita langsung cut aja ke beberapa minggu setelahnya, setelah gue balik dari Medan. Akhirnya gue balik lagi dari Medan sama Mona Lisa. Dan selama kita ngedrift di Medan, Zico ngedrift di Mandalika, mobil ini udah kembali ke garasi lagi. Dan perubahannya udah cukup banyak di bengkel Mas Amin kemarin. Yang paling kelihatan mungkin ya, yang paling berasa adalah angle-nya nih. Kalau kita belokin sekarang udah nggak mentok. Jadi gue bisa nyombongin angle gue. Ini kelihatannya sih jauh lebih patah dibanding mobil Zico ya, walaupun sama-sama Wiseweb. Emang nih yang buat 86 nih, walaupun ini version satunya, version 2-nya udah keluar, tapi ini cukup gede angle-nya. Dan bagian sini udah digedein banget nih, dan bagian sasis yang nongol, gue nggak tahu sebenarnya fungsinya buat apa, itu udah dipotong dan udah ditutup lagi. Jadi ini ada ruang yang cukup gede. Buat ban yang lebih lebar dari ini pun masih bisa, ban yang lebih diameternya lebih gede dari ini pun masih bisa. Walaupun nggak mungkin pakai ring 19, tapi yang penting lebih baik jauh ini dari ban, karena kalau misalnya bisa kena, itu nanti dia akan ngerem bannya, dan itu nggak enak banget rasanya kalau kita lagi drifting. Terus di bagian interior ini banyak banget perubahannya. Kita masuk aja. Di sini di bagian jok belakang itu kita custom abis, kita lobangin ke dalam supaya bisa naruh berbagai parts lainnya. Karena gue berapa bulan lalu sempat bilang gue akan memanfaatkan space sebaik mungkin, karena ternyata di bawah jok belakang ini banyak space yang bisa kita manfaatkan gitu. Ini tempat naruh aki nanti, jadi akinya ada di bagian sini rapi. Dan yang perubahannya besar banget adalah di sini ada fuel tank. Nah, fuel tanknya ini adalah semi in-tank surge tank. Karena gue tadinya mau beli surge tank dari Noob Performance atau Radium, pas ngeliat harganya kaget yang in-tank surge tank. Jadi kita bikin sendiri aja. Ini surge tanknya engine plus, kita modifikasi jadi semi in-tank surge tank dengan kapasitas tangki bensin yang baru ini sekitar 27 liter ya, dikurangin 5 literan lah ya sertengnya ini. Jadi mungkinnya 22 liter ya, cukup lah untuk drifting. Dan ini ada jalur air buat dari radiator masuk ke kolong. Tapi tenang, nanti ini semua ditutup. Kita bikin firewall baru, tapi dibikin pintunya biar bisa dibuka tutup bagian sini sama bagian sini. Jadi kalau mau ada maintenance di fuel tank, ganti pompa bensin, ganti filter, ganti lain-lain tuh bisa di sini. Tanpa harus dari kolong. Ganti aki atau ngecas aki segala macam juga bisa langsung dari sini tanpa harus dari kolong. Dan itu kurang lebih perubahannya yang ada di interior. Sekarang kita lihat aja perubahan yang ada di bagasi.
Nah, di bagasinya ini ada radiator, nggak cuma satu, tapi ada 2. Dan fan-nya masing-masing ada 2, jadi total fan ada 4 fan Karimun yang ada di mobil ini. Dan itu berarti 1 fan per silinder, karena 4 silinder 4 fan. Gua rasa ini bener-bener setup yang bikin mesin jadi adem banget, karena kita set dual radiatornya ini juga paralel, bukan seri. Jadi ada kepisah, kebagi ke 2 radiator, balik lagi ke mesin. Dan yang bikin makin propernya lagi adalah sumber udara dinginnya itu beda antara radiator yang atas. Radiator yang atas itu sumbernya dari atas, tapi radiator yang bawah sumbernya dari bawah. Jadi benar-benar keduanya nggak berbagi udara dingin, punya sumber udara dingin masing-masing. Dan di bagian sini kalau kalian lihat ada electric power steering pump. Bukan electric power steering pump sih, ini hydroelectric ya lebih tepatnya. Karena dia ini ngepompa minyak power steering ke bagian rack steer depan. Beda, nggak pakai motor untuk gerakin rack steernya, tapi tetap pakai hidrolis. Nah itu kelebihannya banyak kalau di drifting. Kemarin banyak yang komen di Mobil Ziko kenapa nggak pakai EPS yang benar-benar EPS yang pakai motor. Justru mobil ini aslinya pakai EPS yang pakai motor, tapi kita lepas karena emang buat drifting itu feedbacknya kurang baik. Bahkan Wiseweb aja itu nggak merekomendasikan pakai EPS-nya. Lebih baik kita pakai hydroelectric power steering. Ribet banget namanya soalnya. Intinya gitu, dia tetap ngepompa oli power steering, minyak power steering ke rack steer S14 yang ada di depan sini. Dan lalu kalian lihat ada perubahan dikit juga di engine bay, yaitu bagian sini. Ini ada reservoir buat minyak rem. Dan ini kita gabung semuanya, dari mulai minyak rem kaki, minyak rem tangan, minyak power steering, dan karena ini pakai pedal box, minyak rem depan sama rem belakang itu kepisah. Jadi kita bagi semua, jadi ada 4 skat di sini. Skatnya itu juga cuma buat jaga-jaga kalau salah satu dari line-nya ada yang bocor, nggak ngabisin semua minyak di masing-masing rem lainnya. Jadi masih bisa ngerem gitu. Kalau kalian lihat, kelihatan skatnya dari atas sini. Rapi jadinya, karena gue pengen bikin mobil ini jadi mobil balap yang kompetitif, tapi juga rapi sekaligus. Jadi bisa kompetitif di balapan, bisa kompetitif juga di car show. Sekarang kita masukin aja mobilnya ke dalam sana, terus kita pasang, kita mulai fabrikasi semua engine mounting dan gearbox mountingnya. Langsung aja. Mobil udah di atas lift, sekarang kita langsung aja coba pasang mesin ke gearboxnya, karena kalau kalian lihat di sini, tada, CNC-nya udah jadi kita udah bisa benar-benar pasang, benar-benar mirip banget sama prototipe yang ada, dan tanpa banyak basa-basi lagi kita pasang. Waduh, karena gue penasaran banget juga, ini benar-benar bisa presisi apa enggak. Harusnya sih ya, yang namanya 3D teknologi itu benar-benar bisa lebih presisi daripada teknologi lainnya gitu. Karena pakai 3D scan, 3D design, dan lain-lain. Langsung aja kita coba. Ya, kepasang dengan sangat mudah ya si adapternya ini, dan pas banget. Pennya juga pas, semua lubang baut pas. Cuma sayangnya gue belum beli baut yang ukurannya pas, jadi ada beberapa yang panjangan. Gak apa-apa, karena mau test fit juga, belum pasang kopling juga, jadi ujung-ujungnya pasti dilepas. Kita mau test fit ke sini, habis itu kita test fit ke mobil. Nah ini nih yang rada lumayan sulit masangnya, tapi kita coba aja, semoga bisa. Ya, akhirnya setelah sekian lama develop, akhirnya kawin juga nih antara gearbox Nissan 370Z sama mesin K24 Honda Odyssey yang nggak seharusnya bisa
connect akhirnya karena 3D teknologi, akhirnya connect juga. Thank you banget Evolusi 3D Pak Erik yang udah ngebantuin kita ngedesain, dan akhirnya kita bisa CNC adapternya, dan bener-bener presisi banget. Ya, sebelum kita pasang di engine bay, mesin dan gearboxnya, kita copot dulu bagian depan ini. Tada! Convenient banget di 86 karena di Silvia ini nggak bisa dicopot, dan kalau kalian ngelihat video gue yang naik turunin RB26 di Mona Lisa itu setengah mati, makanya seringan dari kolong. Tapi karena 86 ini bisa dicopot, bisa langsung. Enak banget. Sekarang kita langsung aja coba masukin mesinnya ke sini. Excited banget gue. Akhirnya dengan bantuan Zico mesinnya naik juga. Ini bener-bener mesin udah naik ke mobil dengan gearboxnya tanpa engine crane. Jadi ini mobil didorong-dorong bisa, walaupun belum bisa nyala mesinnya ya. Tapi maksudnya udah nggak ada bagian dari luar mesin, dari luar mobil yang nahan mesinnya untuk ada di engine bay ini. Dan sekarang kita sebenarnya udah bisa langsung ngefabrikasi engine mounting ya, karena udah gua rencanakan juga kayak gimana. Kurang lebih kayak gini nanti posisinya. Terus kita tinggal bikin plat aja, langsung ke plat yang udah dibuat sama Mas Maman sekitar 2 bulan yang lalu. Sebelah sini juga sama, pasang, terus kita bikinin platnya juga. Nggak terlalu sulit sih, bayangan gua itu bakal sulit banget, tapi ternyata dengan bantuan si engine stand ini berguna banget karena kita geser-gesernya jadi mudah banget, nggak perlu diganjel-ganjel. Mungkin zaman dulu gue pernah kayak gini juga, tapi ganjel-ganjel pakai balok kayu gitu. Jadi kalau balok kayunya terlalu panjang, potong lagi dikit. Kalau kepanjangan bikin balok kayu yang baru itu ribet banget dulu tuh kayak gitu. Sekarang udah bisa pakai ini. Ini juga angle-nya secara garis besar udah oke, udah pas keseluruhan angle-nya. Kalau di dalam sini bagian gearboxnya ditahan di roll bar pakai strap. Ini strapnya Zico sertauin, gua 4 dulu. Jadi ini kalau kurang naik bisa kita naikin, kalau terlalu naik rada ribet nuruninnya. Cuma yang penting kita bisa ngatur angle-nya secara adjustable, angle-nya si gearbox. Jadi semuanya aman gitu. Ya, gua rasa cukup untuk hari ini, cukup sulit juga, dan kita akan lanjut fabrikasi engine mountingnya besok. Ya, jadi semalam gue nggak bisa tidur karena mikirin ini mesin karena belum selesai ya. Akhirnya gue panggil Mas Maman buat bantuin ngeset semuanya. Jadi angle-nya itu kemarin rada sedikit kurang sesuai sama apa yang gue butuhin. Jadi bagian gearbox itu kurang naik karena udah mentok sama firewall trans tunnel ya. Akhirnya kita potong trans tunnelnya, kita lubangin. Jadi udah aman, gearbox udah bisa naik sesuai sama apa yang seharusnya. Dan akhirnya kita udah fabrikasi, belum fabrikasi banget sih, baru potong-potong besi buat engine mountingnya. Untuk di bagian sini simple banget, kayak gini, tinggal dilas. Untuk di bagian yang satunya, ini yang rada ribet karena ada banyak baut yang pas banget sama posisi engine mountingnya. Tapi kita udah dapat, kita udah berhasil potong-potong juga. Kita las aja langsung sekarang. Akhirnya selesai juga nih semua engine mountingnya, bagian kiri sama bagian kanan. Sekarang tinggal kita pasang aja, kalau udah dipasang kita bisa lepasin si engine supportnya. Excited banget gue nih.
Ya, mobil ini officially murtad. Sekarang udah bukan engine stand lagi yang ngangkat mesin ya, tapi mesinnya ini udah bener-bener masuk ke dalam bagian dari mobilnya. Jadi kalau ini dilepas nih, ini udah kendor nih. Ini dilepas, udah bisa berdiri di engine bay tanpa bantuan apapun. Ya, akhirnya nih mesin udah kepasang bener-bener tanpa ada bantuan stand lagi. Dan sekarang kita bisa ngeset turbonya di mana, bikin header turbo, terus mungkin juga intake dan lain-lain gitu. Jadi ini bener-bener milestone banget sampai ke posisi ini. Emang gue tahu susah banget dan makan waktu yang lama, tapi suatu achievement banget buat gue. Bisa nge-swap mesin yang harusnya justru front wheel drive jadi rear wheel drive dengan bantuan banyak banget teman-teman dari Evolusi 3D, terus Mas Maman, terus bikin CNC-nya kita akhirnya bisa kesini. Ini bener-bener milestone banget. Sekarang kita turunin aja mobilnya, pengen gue bawa keluar. Akhirnya video ini selesai juga, dan ini suatu perubahan yang lumayan jauh ya dari video-video sebelumnya, karena mulai dari perintilan yang mungkin nggak terlalu kelihatan kayak fuel tank dan radiator dan macam-macam yang dikerjain di bengkelnya Mas Amin kemarin itu, dan juga mesin sekarang udah naik, jadi udah benar-benar nggak jauh lagi mobil ini pasti udah bisa dinyalain. Gue excited banget karena di seri 2 insya Allah kita kejar mobil ini bisa turun dan livery warna pink nantinya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.